Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan KSN Matematika. Kita kali ini akan bahas materi lanjutan dari bab geometri. Ini materi yang kedua, yakni tentang garis. Oke, ada beberapa bagian dari materi garis ini. Yang pertama adalah menentukan jarak antara dua titik. Nah, kita akan mencari jarak antara titik A ke titik B. Nah, ini sama saja kita menghitung panjang ruas garis AB. Ya, jika titik A ini ada di koordinat XA, YA dan titik B berada pada koordinat XB, YB, maka jarak antara titik A dan B itu sama dengan panjang ruas garis dinyatakan dalam rumus akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi A dikuadratkan. Nah, kemudian yang kedua materinya, ya sebelum kita akan bahas soal-soalnya, ya kita bahas dulu materinya. Yang kedua tentang kemiringan atau gradien garis. Nah, ini nggak kalah pentingnya ya di materi garis ini. Nah, kemiringan garis itu bisa ditentukan dengan yang pertama, ya rumusnya ini lambang kemiringan M ya. Kita misalkan M. Ini rumusnya adalah YB dikurang YA dibagi XB dikurang XA. Ya, apabila kita diberikan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Jadi gradiennya adalah delta Y ya dibagi delta X. Ya, jadi YB kurang YA dibagi XB dikurang XA, atau boleh juga Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ada cara lain ya untuk menentukan gradien apabila kita diberikan sudut yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap sumbu X positif ya. Nah, katakanlah sudutnya adalah alfa. Maka untuk mencari gradiennya kita bisa gunakan rumus M ini, gradien sama dengan tan alfa. Oke, nah itu materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah menentukan persamaan garis. Ya, untuk menentukan persamaan garis ada dua kemungkinan. Yang pertama apabila kita diberikan dua titik sembarang yang ada atau yang terletak pada garis. Katakanlah dua titiknya itu adalah X1Y1 dan X2Y2. Maka kita bisa gunakan rumus seperti ini untuk menentukan persamaan garisnya ya. Y dikurang Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 min X1. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apabila ya kita diberikan kemiringan garis tersebut serta ada satu titik yang diketahui. Ya, satu titik yang terletak pada garis tersebut. Nah, sehingga kita bisa tentukan persamaan garisnya dengan rumus ini. Y sama dengan M dikali X min X1 tambah Y1. Ya, jadi kita katakanlah titik yang dilalui adalah X1, Y1 ya, kemudian gradiennya atau kemiringannya M. Maka rumusnya sebenarnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Atau boleh juga jadi seperti ini. Ya, nah itu bagaimana cara kita menentukan persamaan garis. Kemudian materi yang keempat adalah tentang hubungan gradien dua garis. Ya, garis ini kan dua dimensi ya. Ya, kita misalkan dua dimensi. Hubungan dua buah garis lurus dapat terjadi dalam dua kemungkinan. Yang pertama sejajar, ya, termasuk berhimpit. Yang kedua berpotongan. Nah, yang pertama apabila dua buah garis sejajar ya, atau mungkin berhimpit, katakanlah garis L1 dan L2. Nah, L1 gradiennya adalah M1, L2 gradiennya adalah M2. Maka ketika disejajar, kita punya hubungan M1 dengan M2 adalah sama nilainya. Nah, kemudian yang kedua adalah dua buah garis berpotongan. Ya, dua buah garis berpotongan. L1 dan L2 berpotongan membentuk sudut alfa. Ya, L1 katakanlah gradiennya M1, L2 kemiringannya atau gradiennya M2. Nah, apabila dua buah garis berpotongan dan dia berpotongan secara tegak lurus,
maka akan kita dapatkan hubungan M1 dengan M2 apabila dikali hasilnya akan sama dengan minus 1. Untuk dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus akan kita bahas di materi berikutnya ya. Kemudian materi yang kelima adalah jarak titik ke garis. Ya, kita misalkan kita punya titik A. Ya, titik A ini koordinatnya x0, y0. Ada garis BC. Nah, garis BC kita misalkan persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka jarak titik A ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dinyatakan dengan rumus ini. D sama dengan AX ya, dari sini X-nya diganti X0, Y diganti Y0 jadi AX0 tambah BY0 tambah C. Dibagi akar dari koefisien X dan Y dikuadratkan ya, dijumlah. Ya, hasil ini ada kemungkinan negatif. Makanya kita beri tanda mutlak biar hasilnya positif karena jarak nggak mungkin negatif. Nah, ini jarak antara titik ke garis, jarak titik ke garis. Kemudian materi yang keenam ya, sebelum kita masuk ke soal, adalah sudut antara dua garis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di dua materi sebelumnya ya, adalah dua garis yang berpotongan tapi dia tidak tegak lurus ya. Kita misalkan kita punya garis L1, ini gradiennya adalah M1 ya. Sudutnya alfa terhadap sumbu X positif, kita misalkan sumbu X positif, maka M1 ini pasti gradiennya tan alfa. Kemudian L2 katakanlah gradiennya M2. Membentuk sudut beta terhadap sumbu X positif, maka gradiennya atau kemiringannya menjadi tan beta. Nah, sekarang kita akan mencari ya, sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis ini ya. Sudutnya ini atau ini. Ya, kita katakan sudutnya adalah theta. Jelas sekali sudut theta ini adalah besarnya alfa dikurang beta ya. Jadi theta ini sama dengan alfa min beta. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan alfa min beta atau theta, kita bisa manfaatkan rumus tan dari selisih dua sudut. Jadi tan theta sama dengan tan alfa min beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi dengan 1 per tan alfa tambah tan beta, sehingga dapatlah hubungannya tan theta ini sama dengan M1 kurang M2 dibagi 1 tambah M1 kali M2. Oke, nah ini materi yang ke-6. Kita lanjutkan ke materi yang ke-7 ya, sudut antara beberapa garis. Nah, di sini kita punya dua garis yang sejajar ya, L1 dan L2 ini sejajar, dipotong oleh garis L3 ya, maka akan membentuk sudut A1 sampai A4 dan B1 sampai B4. Nah, kita akan lihat di sini ada beberapa istilah ya. Yang pertama, dua sudut berpelurus ya, sama dengan 180 derajat jumlahnya. Contohnya adalah A2 ya dengan A3. Nah, ini kan berpelurus. Atau A1 dengan A4, B1, B4, B2, B3. Nah, ini berpelurus. Jumlahnya pasti 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah ada istilah dua sudut bertolak belakang. Itu pasti sama besar ya. Contohnya A1 dengan A3. Nah, bertolak belakang. A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4. Nah, kemudian yang ketiga istilah dua sudut yang sehadapan sama besar. Dua sudut yang sehadapan sama besar. Contohnya A1 dengan B1, A2 dengan B2, A4 dengan B4, dan A3 tentunya dengan B3. Kemudian yang keempat, dua sudut dalam ya, dua sudut dalam berseberangan ya, selalu sama besar. Contohnya A2 ya dengan B4. Nah, A2 dengan B4. Ini sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Kemudian yang kelima ya, dua sudut luar. Sudut luar berseberangan. Tadi sudut dalam, sekarang sudut luar berseberangan. Ini juga selalu sama besar.
contohnya A1 dengan B3. Nah, berseberangan tapi di luar. Ya, nah ini selalu sama besar. Kemudian yang keenam, dua sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. A2 ya dengan B1. Sudut dalam sepihak. Ya. A2 dengan B1 dijumlahkan 180 derajat. Ya, sudut dalam sepihak. Kemudian yang terakhir adalah sudut ya, dua sudut ini luar ya. Dua sudut luar sepihak, jumlahnya juga sama 180 derajat. Contohnya adalah A1 ya. A1 dengan B2. Nah, ini dua sudut luar ya, yang sepihak. A1 dengan B2. Ya, jumlah sudutnya 180 derajat. Oke, nah kemudian materi selanjutnya adalah, nah ini materi yang terakhir tentang pembagian ruas garis dalam perbandingan ya, bagian. Jadi di sini ada dua titik A dan B, di antara A dan B ada titik P ya, di mana AP banding PB itu adalah M banding N. Maka untuk mencari koordinat titik P di mana titik A dan B diketahui, maka untuk mencari titik P-nya kita bisa gunakan rumus ya, N dikali A tambah M dikali B dibagi dengan perbandingannya M tambah N. Ya, jadi untuk contohnya untuk mencari nilai X dari bagian P ya. Nah, ini berarti N dikali XA ya, tambah M dikali XB ya, dibagi dengan jumlah perbandingannya M tambah N. Demikian pula untuk mencari YP-nya. Ya, jadi N dikali YA tambah M dikali YB dibagi M tambah N. Nah, jadilah koordinat dari titik P. Oke, itu materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini ada garis L. Ya, garis L ini melalui titik potong. Ya, titik potong dari dua garis X tambah Y tambah 1 sama dengan 0 dan 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita cari dulu titik potong ini sebagai titik yang dilalui oleh garis L. Jadi X tambah Y tambah 1 sama dengan 0 langsung kita kali 2. Jadi 2X tambah 2Y plus 2 sama dengan 0. Dan persamaan yang keduanya adalah 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi untuk mencari nilai X-nya ya. Kita kurang, jadi dapatlah min X. 2 dikurang min 1 jadi plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya 3, kita akan cari nilai Y-nya. Bisa digunakan nilai dari persamaan pertama boleh, persamaan kedua juga boleh. Katakanlah dari persamaan yang pertama ya. Ya, kita punya X tambah Y tambah 1 kan sama dengan 0. Ketika X-nya 3, nah maka kita akan peroleh nilai Y-nya sama dengan, ya jelas Y tambah 4 sama dengan 0, jadi Y-nya min 4. Nah, sehingga titik yang dilalui oleh garis L ini, jadi L melalui ya, titik 3, min 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan cari gradien. Setelah titik yang dilalui, kita akan cari gradien. Nah, garis L juga tegak lurus, informasinya kita lanjutkan di sini. Serta tegak lurus garis yang menghubungkan 8,5, titik 8,5 dan min 4,7. Nah, kita cari dulu nih gradien yang menghubungkan dua titik ini. Katakanlah gradiennya adalah M1. Rumusnya delta Y per delta X ya. Nah, seperti ini ya. Y2 kurang Y1 jadi 7 kurang 5 dibagi X2 kurang X1 jadi min 4 kurang 8. Jadi sama dengan 2 per minus 12 ya. Jadi sama dengan min 1/6.
karena tegak lurus, ya, maka gradien L dikali gradien 1 sama dengan min 1, ya. Sehingga gradien garis L yang akan kita cari ini sama dengan min 1 dibagi M1. M1-nya min 1/6. Maka dapatlah gradien garis L-nya adalah 6. Ya, jadi L melalui titik 3,4 dan kemiringannya 6, sehingga garis L ini adalah Y min 4 sama dengan M-nya 6 dikali X min 3. Nah, maka jadi Y plus 4 sama dengan 6X min 18, atau Y sama dengan 6X min 18 dikurang 4 menjadi min 22. Nah, inilah persamaan garis L yang dimaksud. Oke, nah ini pembahasan soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, ditentukan titik P, ya, dan Q P-3,2, titik Q-nya 7,3. Nah, kemudian ada titik R. Titik R ini terletak pada PQ sehingga PR banding RQ 3/2. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini P, kemudian Q, ada R membagi PQ, ya, jadi PR 3, RQ-nya 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari koordinat dari titik R, ya. Kita cari XR-nya dulu, ya, jadi 2 dikali XP, XP-nya min 3, ditambah 3 dikali XQ, ya, bagian XI-nya 7, ya, dibagi dengan 3 tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh nilai min 6 tambah 21/5, jadi 15/5, hasilnya 3. Kemudian dengan cara yang sama kita cari yang bagian Y-nya adalah 2 dikali YP, YP-nya adalah min 2, tambah 3, ya, dikali YQ, YQ-nya 3, dibagi pembandingnya 3 tambah 2. Maka kita peroleh bagian R-nya ini adalah min 4 tambah 9 dibagi 5 sama dengan 5/5, 1. Ya, jadi titik R-nya ada di koordinat 3,1. Nah, langkah selanjutnya adalah persamaan garis L, ya, ini yang ditanya nih, persamaan garis L dan bersudut 45 derajat terhadap sumbu X. Nah, ini adalah inisial untuk menentukan kemiringan dari garis R. Kemiringannya dengan menggunakan rumus tan, sudutnya 45 derajat. Jadi gradiennya adalah 1. Sehingga, ya, persamaan garis R-nya, ya, persamaan garis R melalui titik 3,1 dengan gradien 1, jadi Y min 1 sama dengan gradiennya 1 kali X min X-nya 3. Nah, seperti ini. Jadi kita punya Y min 1 sama dengan X min 3, sehingga Y-nya sama dengan X min 3 ditambah 1, jadi minus 2. Nah, inilah persamaan garis R-nya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini kita diberikan 3 garis, ya. Garis yang pertama adalah garis G dengan persamaan AX tambah 2Y sama dengan 8. Garis yang kedua katakanlah garis K, ya. Garis K. Ini persamaannya X minus 5Y sama dengan 10. Nah, garis yang ketiga katakanlah garis L, ya. Garis L persamaannya 3X plus 7Y sama dengan 8. Nah, diinformasikan ketiga garis ini melalui satu titik yang sama. Oke, ya, melalui satu titik yang sama. Oke, kita ilustrasikan. Ini ada garis, ya, sembarang aja, ya. Katakanlah ini garis G. Ya, ini garis G. Kemudian ini garis, katakanlah tadi K, ya. Kemudian, nah, ini garis L, ya, melalui satu titik yang sama.
Sekarang untuk mencari garis G berarti kita harus mencari A. Nah, untuk mencari A berarti kita harus cari dulu terlebih dahulu ini titik yang dilalui ketiga garis ini. Nah, jadi langkah pertama kita cari perpotongan antara dua garis K dengan L yang sudah jelas persamaannya ya. Jadi kita cari titik potong antara dua garis K dengan L. Nah, dengan cara kita eliminasi ya. Nah, ini kita coba kali dengan 3, ini kali 1. Maka kita peroleh jadi 3x ya min 15y sama dengan 30. Kemudian 3x tambah 7y sama dengan 8. Kita eliminasi x-nya, maka kita peroleh minus 22y sama dengan 22. Sehingga y-nya adalah min 1. Dapat y-nya min 1, kita cari x-nya katakanlah di persamaan K. Jadi x min 5 kali min 1 sama dengan 10. Jadi x tambah 5 ini sama dengan 10. Sehingga nilai x-nya adalah 5. Nah, sehingga ketiga garis ini berpotongan di titik atau koordinat 5, min 1. Sehingga agar G juga berpotongan di 5, min 1 dengan garis K dan L, maka haruslah garis G ini melalui 5, min 1. Garis G AX tambah 2Y sama dengan 8 harus melalui 5, min 1. Sehingga kita ganti saja A-nya dengan 5, Y-nya dengan min 1. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai A-nya ya. Jadi 5A ya sama dengan 8 ditambah 2 ya, jadi 10. Sehingga dapatlah A-nya adalah 2. Nah, dari sini maka kita tuliskan persamaan G-nya secara utuh. G adalah 2x tambah 2y sama dengan 8. Kita bagi 2 jadilah x tambah y sama dengan 4. Nah, ini persamaan garis G-nya. Pertanyaannya, garis G akan memotong sumbu x dengan absis sama dengan motong sumbu x ya, sebuah garis akan memotong ya sumbu x ini terjadi ketika nilai y-nya 0 ya. Ketika y-nya 0 maka jadi x tambah 0 sama dengan 4, sehingga absisnya akan sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya absisnya sama dengan 4. Nah, itu jawaban untuk soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Nah, di sini kita diberikan sebuah persegi ya atau bujur sangkar dengan sepasang sisinya terletak pada garis 5x min 12y min 16 sama dengan 0 dan garis 5x min 12y tambah 26 sama dengan 0. Pertanyaannya, luas bujur sangkar tersebut adalah, kita coba ilustrasikan ya. Di sini ada sebuah garis. Kemudian ada garis juga ya, jelas sejajar ya, dua garis yang sejajar tentunya karena dia gradien sama ya. Ini gradiennya 12/5, ini juga 12/5, jadi sejajar tentunya. Nah, ini garis yang pertama katakanlah L1, ini L2 ya, gradiennya sama-sama 12/5. Oke, nah L1 nya ini persamaannya 5x minus 12y tambah 26 sama dengan 0, dan garis L2 ini adalah 5x minus 12y tambah dikurang 65 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, sepasang sisinya ada pada garis ini ya, sehingga kita bisa menentukan panjang sisi dari persegi yang dimaksud ya. Ya, tentunya kalau seandainya kita ambil satu titik ya, katakanlah titiknya di sini ya, titik A ya katakanlah. Nah, maka jarak antara titik A ke garis L1 ini sebagai panjang sisi persegi yang dimaksud ya. Kita coba hubungkan. Nah, ini tentunya siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini jarak titik A ke titik yang ada pada
L1 sehingga dia tegak lurus, katakanlah di titik B. Nah, ini adalah panjang sisi dari persegi yang dimaksud, ya. Panjang sisinya. Nah, katakanlah panjang sisinya N, maka ini juga harus sama dengan N. Ya, ini juga harus sama dengan N. Nah, panjang ini ke sini juga pastinya N. Nah, jadilah dia persegi. Ya, seperti ini. Ini hanya sekedar ilustrasi saja, ya. Nah, jadi intinya untuk mencari luas bujur sangkar, kita hanya menentukan, ya, luas, ya, bujur sangkar. Nah, ini kita hanya mencari nilai N saja karena sisi kali sisi, ya, jadi N dikali N. Nah, di mana N-nya ini adalah jarak antara dua garis yang sejajar ini, ya. Oke, kita lihat rumusnya, ya. Rumus, ya, jarak dua garis sejajar. Katakanlah garisnya itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Katakanlah C1, ya. Dan, ya, karena dari sejajar pasti AX tambah BY juga, ya, persamaannya AX tambah BY. Nah, tinggal konstantanya katakanlah kita bedakan C2 sama dengan 0. Nah, jarak antara dua garis sejajar itu dilambangkan atau dirumuskan dengan C1 kurang C2 dibagi dengan akar kuadrat dari koefisien X dan Y, ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nilai ini ada kemungkinan negatif karena kita nggak tahu mana yang lebih besar, C1 atau C2. Jadi kita amannya kita mutlakkan agar dia bernilai positif, ya. Nah, jadi untuk mencari N di sini kita bisa tentukan, ya, nilai D-nya berarti N, ya, sama dengan C1, katakan C1 26 dikurang C2, C2-nya min 65, ya, dibagi dengan akar A kuadrat berarti koefisien X-nya 5 tambah B kuadrat koefisien Y-nya min 12. Nah, kita mutlakkan, ya. Tapi ini nampaknya sudah pasti positif, ya. Nah, 26 ditambah 65, ya, jadi 91 dibagi, ya, triple Pitagoras 5 12 berarti ini 13, ya, dimutlakkan, ya, maka dapatlah 91 dibagi 17 hasilnya adalah 7, ya, 7. Jadi kita dapat N-nya 7. Nah, sehingga luas bujur sangkarnya adalah 7 dikali 7. Hasilnya adalah 49 satuan luas. Oke, nah ini pembahasan untuk soal yang keempat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, di sini kita diinformasikan garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut, ya, memotong pertengahan sisi di hadapannya. Oke, kita ilustrasi saja. Katakan ini ada segitiga ABC, ya. Segitiga ABC, A-nya ini 2,0, B, ya, 4,0 dan C-nya, ya, 7,5. Oke. Pertanyaannya persamaan garis berat segitiga, ya, yang ditarik dari titik C. Oke, kita tarik dari titik C ke tengah-tengah, ya, tengah-tengah AB. Nah, ke tengah-tengah AB. Katakanlah di sini, ya, tengah-tengah AB. Ini kita bagi dua. Katakanlah jadi kita misalkan ini titik D, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mencari garis CD, ya, garis CD, persamaan garis CD. Oke, persamaan garis CD akan kita peroleh apabila kita mendapatkan koordinat dari titik D. Nah, titik D ini kan tengah-tengah AB, sehingga titik D-nya ini ada di koordinat 2 tambah 4, ya, untuk bagian X-nya dibagi 2, bagian Y-nya berarti 0 tambah 0 dibagi 2, ya. Jadi untuk mencari titik tengah tinggal tambah bagi 2. Nah, ini ada di koordinat D-nya di 3,0. Sehingga garis CD adalah garis yang melalui dua titik. Garis CD garis
ya, yang melalui dua titik ya, titik D 3,0 dan titik C 7,5. Oke, persamaan garis yang mulai dua titik adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1, kita tetapkan ini X1 Y1. Katakanlah ini yang X2 Y2. Sehingga Y dikurang Y1 0 dibagi Y2 nya 5 kurang Y1 0 sama dengan X dikurang X1 nya 3, X2 nya 7 dikurang 3. Jadi kita punya Y per 5 sama dengan X min 3 per 4 ya, kita kali silang jadi 4Y sama dengan 5X min 15 ya, atau Y sama dengan 5 per 4X min 15 per 4. Nah, inilah persamaan garis yang menghubungkan titik C dan D. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikut. Nah, kita lanjutkan bahas soal OSP tahun 2007 ya. Nah, di sini kita diinformasikan titik P terletak di kuadran 1 pada garis Y sama dengan X. Titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X sedemikian sehingga PQ tegak lurus dengan garis Y sama dengan X. Panjang PQ 2, nah pertanyaan adalah koordinat titik Q adalah, oke, kita ilustrasikan dulu ya. Nah, kita ilustrasikan, katakanlah ini ada sumbu koordinat ya, sumbu X dan sumbu Y. Persamaan garis Y sama dengan X ya, Y sama dengan X, kita umpamakan ini garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan 2X ya, Y sama dengan 2X, ketika X yang 1 Y nya 2 ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya, kira-kira garis Y sama dengan 2X. Nah, seperti ini. Titik P terletak di kuadran 1 ya, kita misalkan titik P nya di sini, titik P kuadran 1 ya, XP, YP ya. Kemudian Q terletak pada Y sama dengan 2X dengan PQ tegak lurus garis Y sama dengan X. Jadi Q ke P ini adalah tegak lurus ya, PQ tegak lurus dengan Y sama dengan X. Ya, tegak lurus ya, PQ berarti ini kita misalkan Q-nya ya. Ya, Q-nya tentunya koordinatnya XQ, YQ. Nah, seperti ini. Panjang PQ-nya adalah 2. Ya, panjang PQ-nya 2. Oke, pertanyaannya koordinat titik Q adalah, oke, kita lihat dari informasi pertama ya, bahwa P ada pada garis Y sama dengan X sehingga titik XP, YP bisa disubstitusikan ya. Jadi kita punya YP sama dengan XP. Kemudian yang kedua, Q titiknya XQ, YQ ada pada garis Y sama dengan 2X sehingga YQ sama dengan 2 kali XQ, di mana nilai XP, YP dan XQ, YQ semuanya positif karena ada di kuadran 1 ya. Ya, jadi dari sini kita tuliskan XP, YP, XQ, ya, YQ ini semuanya positif ya karena di kuadran 1. Nah, kemudian ini jelas sekali tegak lurus ya, P ke Q tegak lurus dengan garis Y sama dengan X sehingga gradien dari garis Y sama dengan X kalau dikali dengan gradien PQ ini hasilnya adalah -1.
Ya, katakanlah ini gradien 1 kali gradien PQ ini harus sama dengan minus 1. Gradien 1 adalah jelas ya, sama dengan X adalah gradiennya 1. Gradien PQ berarti delta Y per delta X ya. Berarti YQ dikurang YP ya dibagi XQ dikurang XP. Nah, ini gradien dari garis PQ sama dengan minus 1. Nah, kita tahu tadi YQ di persamaan 2, YQ ini adalah 2XQ. Ya, 2XQ. YP adalah XP di persamaan 1. Ya, dibagi dengan XQ min XP. Nah, ini sama dengan min 1. Kita kali silang. Jadi kita punya 2XQ dikurang XP ini sama dengan ya, jadi min XQ plus XP, sehingga kita punya 3XQ ini sama dengan 2XP ya, atau bisa kita tuliskan ya bahwa XQ ini sama dengan 2/3 XP. Nah, ini kita simpan. Oke, kemudian kita punya informasi panjang PQ 2 ya. Panjang PQ sama dengan 2. Nah, berarti kan PQ ini jarak antara dua titik ya. P ke Q atau jarak Q ke garis Y min X ya. Kita tuliskan di sini informasi yang keempat. Jarak Q ya XP, YP ke garis ya, X min Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, jaraknya jelas 2. Kita tuliskan dulu jaraknya. Ini rumus jarak dari Q ke garis X min Y adalah X Q ya, XQ min YQ dibagi dengan akar koefisien X dan Y nya adalah 1 kuadrat tambah minus 1 kuadrat ya, sama dengan 2. Nah, ini dimutlakin ya. Rumusnya seperti ini. Oke. Nah, di mana YQ-nya ini adalah 2XQ. Jadi kita punya XQ min 2XQ dibagi akar 2 ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, jadi kita punya min 2XQ ditambah XQ jadi min XQ ya. Min XQ sama dengan 2 akar 2. Nanti dimutlakan. Yang jelas XQ-nya harus positif ya. Nah, jadi kita dapat bahwa XQ-nya ini sama dengan ya, nggak mungkin minus ya. Jadi kita ambil yang positif. Kan hasilnya jadi plus minus 2 akar 2. Ya, kita ambil yang positif karena XQ-nya positif. Jadi XQ-nya adalah 2 akar 2. Nah, XQ-nya 2 akar 2, maka kita cari YQ-nya. YQ itu kan 2 kali XQ. Jadi YQ sama dengan 2 kali 2 akar 2. Jadi 4 akar 2. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa titik Q atau koordinat Q ini ada pada koordinat 2 akar 2, 4 akar 2. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang terakhir ya. Di sini saya gunakan soal OSK tahun 2008. Nah, di sini kita diinformasikan titik A dan B terletak pada parabola dengan persamaan Y sama dengan 4 tambah X min X kuadrat. Nah, informasi lagi, jika titik asal O 0,0 maksudnya dia merupakan titik tengah ruas garis AB, maka panjang AB adalah informasi pertama, titik 0,0 ini adalah titik tengah AB. Kita misalkan titik A ini ada pada koordinat P, Q ya. Nah, titik tengahnya ya, tengah
AB adalah 0. Ya, kita akan cari B, katakanlah B ini adalah M, N. Ya. Tengah-tengahnya adalah O, 0,0. Kita tahu untuk mencari titik tengah antara dua titik ya, itu rumusnya tinggal ditambah bagi 2. Jadi P tambah M bagi 2, Q tambah N bagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 0,0. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa M-nya ini adalah min P. Karena P tambah M harus sama dengan 0. Jadi M-nya pasti sama dengan min P. Dan Q tambah N juga 0. Jadi Q juga harus sama dengan, N ya. N harus sama dengan min Q. Nah, sehingga kita punya titik B ini adalah min P, min Q. Ya, A-nya P, Q, B-nya min P, min Q. Nah, ini yang kita ambil ya. Nah, jadi A-nya P, Q, B-nya min P, min Q. Kemudian informasinya titik A dan B ini pada parabola dengan persamaan dia sama dengan 4 tambah X min X kuadrat. Jadi, nah, kita punya informasi pertama, titik A, P, Q pada parabola. Terletak pada parabola bisa kita substitusikan X sama dengan P, Y-nya adalah Q. Jadi kita punya persamaan Q sama dengan 4 ditambah P min P kuadrat. Nah, begitu juga untuk titik B ya, min P, min Q kita substitusikan ke persamaan parabola, jadi kita punya min Q, Y-nya, nah, X-nya min P ya, jadi 4 min P min dari min P kuadrat, nah, jadilah P kuadrat. Nah, inilah dua persamaan yang kita peroleh ya, ketika titik A dan B kita substitusikan ke persamaan parabola. Nah, sekarang kedua persamaan ini coba kita jumlahkan ya, untuk menghilangkan salah satu variabel yakni Q. Jadi kita punya 0 sama dengan 8 min 2P kuadrat. Sehingga 2P kuadrat ini sama dengan 8 atau P kuadrat sama dengan 4 ya. Sehingga kita punya P-nya ini adalah plus minus 2. Oke, untuk yang pertama ketika P-nya 2, maka kita punya nilai Q-nya, kita ambil persamaan yang pertama, Q-nya adalah 4 tambah 2 min 2 kuadrat. Jadi 4 kurang 4 tambah 2 ya, jadi 2. Maka P-nya 2, Q-nya 2. Sehingga panjang AB-nya, ya, ini jadi titik A-nya ada di P, Q 2,2. Titik B-nya berarti min 2, min 2. Ya, min 2, min 2. Sehingga panjang AB sama dengan akar 2 kurang min 2, 4 kuadrat tambah 2 dikurang min 2, 4 juga kuadrat. Jadi sama dengan 16 tambah 16, akar 32 ya. Akar 32 adalah 4 akar 2. Nah, ini panjang AB-nya. Kalau kita ambil P-nya 2, nah, dengan cara yang sama, saya rasa kalau seandainya P-nya kita ambil min 2, maka nanti panjang AB-nya akan sama. Coba kita buktikan. Kalau P min 2, maka Q-nya 4 tambah min 2 dikurang min 2 kuadrat, ya 4 ya. Jadi sama dengan min 2. Sehingga A-nya ini di min 2, min 2. Nah, sementara B-nya min P min Q, jadi 2,2 ya. Ya, saya rasa sama ya. Jadi AB-nya juga pastinya menjadi akar min 2 dikurang 2 dikuadratkan jadi 16 tambah min 2 dikurang 2 dikuadratkan juga 16. Jadi sama dengan akar 32 atau 4 akar 2. Ya, sama. Jadi panjang AB-nya adalah 4 akar 2. Oke, demikianlah pembahasan materi kedua dari bab geometri untuk persiapan KSN Matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.